di dalam 30 menit ini kan Bapak nanti mempresentasikan Pak ya, biasanya begitu kalau lihat acaranya ya Pak. Ya. Kalau lihat agendanya itu sepertinya yang saya baca Pak, ya, itu Bapak diminta untuk seperti kemarin ya Pak ya, micro teaching ya Pak ya, kalau saya tidak salah Pak ya. Micro teaching ya, betul Pak. Kan seperti itu Pak ya. Iya Pak. Jadi coba ini saya bacakan aktivitasnya. Saya siapkan kamera dulu Pak. Ya silakan Pak. Iya Pak, siap. Jadi kalau saya boleh bacakan ini Pak ya. Jadi mahasiswa mendalami 3 perangkat pembelajaran yang telah diunggah di LMS untuk digunakan sebagai bahan ujian komprehensif. Kemudian yang kedua, mempraktekkan pembelajaran selama 30 menit dan dosen menilai mahasiswa berdasarkan pedoman penilaian. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, sebetulnya saya pengen mulai dulu dengan bagaimana Bapak mengajar 30 menit itu kan harusnya dari sana baru saya mulai pertanyaan. Jadi kalau mulai pertanyaan ini agak aneh. Ya emang biasanya mulai mengajar dulu Pak. Setelah itu baru. Betul Pak. Makanya saya kalau diminta memulai dulu itu kan agak sedikit aneh begitu. Oke. Baik Pak. Saya akan coba membuka RPP Bapak ya Pak ya. Ya, kalau ini RPP ini ini berapa pertemuan Pak yang Bapak kirimkan ke saya ini? Ini berarti 3 kali pertemuan Pak? Iya, 3 kali pertemuan. Terus ketika nanti Bapak mau mempresentasikan 30 menit, itu yang mana Pak? Mulai pertemuan di awal Pak? Atau bagaimana Pak? Iya, mulai pertemuan yang di awal Pak. Itu kan biasanya kalau di sini, itu 3 kali pertemuan itu biasanya 1 kali pertemuan untuk menjelaskan. Setelah itu nanti pertemuan berikutnya nanti ada praktek gitu Pak. Ya. Oh, iya. Ya. Tapi ini memang hal yang baru karena daring Pak. Betul Pak. Iya, harus sinkron dan asinkron. Nah. Oke. Ya saya komentari RPP-nya Pak ya. Oh iya, enggak Pak. Ya. Ini Bapak nanti akan menjelaskan tentang apa ini Pak? Ini berarti nanti saya akan menjelaskan tentang materi virtual local area network Pak. Itu di materi kelas 11 TKJ, itu yang di semester pertama Pak. Ya. Siswa ya. Bapak pakai metode apa ini Pak? Untuk metodenya nanti saya ini Pak menggunakan metode behavioristik Pak. Apa maksudnya itu Pak, behavioristik Pak?
Behavioristik berarti di sini ini Pak pendekatan ini metode tanya jawab Pak, mulai dari tanya jawab, terus nanti ada ini memberikan stimulus dan respon kepada siswa Pak, supaya siswa itu nanti ada perubahan dari perilaku yang baru Pak. Jadi misalkan dari belum tahu menjadi tahu gitu Pak. Apakah tampak di tujuannya Bapak, di tujuan pembelajaran Bapak? Ya. Apakah hal itu tampak di tujuan pembelajarannya yang Bapak bikin Pak untuk behavioristik itu? Iya. Ini kan yang ini sesuai dengan tujuan yang ada di RPP ini kan, ini diharapkan siswa dapat menjelaskan. Jadi dari misalkan tidak tahu tentang VLAN, nanti siswa itu bisa paham tentang virtual local area network. Selain itu juga nanti di sini siswa juga harus menentukan apa itu virtual local area network. Selain itu juga nanti bisa yang terakhir itu bisa mengkonfigurasi atau mempraktekkan Pak. Ya. Bapak tahu tentang TPA-CK Pak? Iya, TPA-CK ini kaitannya dengan ini tak metode berpikir secara critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making Pak. Ini berarti kaitannya dengan penggunaan atau pemanfaatan atau penggabungan dari teknologi pedagogical, content knowledge atau TPEC Pak. Jadi di sini itu biasanya diterapkan pada metode daring. Ya, karena di sini bisa penggabungan antara teknologi, pengetahuan dan pedagogi. Kalau tentang HOT Bapak paham Pak? Ya, untuk HOT itu sendiri ini berpikir cara ini Pak, tingkat tinggi Pak. Itu biasanya kaitannya kalau di kata kognitif itu di C6-nya Pak. Itu mulai dari mencipta, itu istilahnya siswa itu diharapkan bisa menciptakan sesuatu, mengumpulkan, mengatur atau menganimasi, terus bisa juga siswa itu atau merancang. Itu yang diharapkan dari HOTS Pak, High Order Thinking. Pak, sebentar Pak ya, saya ada tamu sebentar saya tinggal ya Pak. Iya Pak. Ya maaf Pak, terganggu sebentar ada tamu. Iya siap Pak. Ya Pak, saya kira betul seperti itu. Ya sebetulnya praktek-praktek pengetahuan Bapak ini kan nanti akan diuji ya Pak ya, ketika Bapak mengajar 30 menit itu begitu. Dijadikan dalam pembelajaran itu diterapkan. Ya, saya tidak tahu apakah bisa mulai ini Pak dengan meminta Bapak untuk meminta Bapak untuk mengajar ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Ya. Sambil nunggu saya mulai. Ya itu, masalahnya saya belum tahu ini. Bagaimana boleh tidak karena Pak Amiruddin nanti nilainya saya takutnya dia tidak punya kesempatan untuk mengikuti ya. Bentar saya ya, Pak. Saya ketemu dulu Pak Amiruddin dulu coba.
Iya Pak. Maaf Pak Amiruddin ini. Baik, Pak. Pak Somari, saya tadi sudah menelpon Pak Amiruddin, tapi beliau kayaknya menolak, mungkin tidak tahu ada acara apa, begitu, menolak telepon saya. Kemudian saya menelpon Pak Alamsyah, beliau mengatakan, ya mungkin Bapak mulai sajalah ya, kemudian nanti saya akan menilai apa yang Bapak sampaikan nanti di. Jadi begini Pak aturannya, saya mengikuti saja aturannya ya. Jadi silakan Bapak nanti mencoba mempraktekkan ya pembelajaran ini selama lebih kurang 30 menit ya. Selama kurang lebih 30 menit ya, kurang atau lebihnya ya saya memaklumi. Ya. Kalau Bapak sudah siap, silakan saja Pak dimulai. Iya Pak, siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak di sini sudah masuk semua apa belum ya di Google Meet ini? Oh ini ada, ya sudah semua ya. Oh ada yang belum. Sudah saya kalau sudah, coba untuk Mas Mukhtar disiapkan untuk memimpin doa karena ini waktunya sudah cukup ya. Kalau sudah, ini saya absen dulu. Ya. Oh, ya. Ini untuk hari ini tanggal 5 Pak, tanggal 15 bulan, berarti tanggal 15 bulan 10 tahun 2020. Saya absen dulu ya. Untuk Ahmad Fauzan ini ada ya, Miftahul Jana ini ada juga, Mas Beni, Mbak Ika, Muhammad Amin. Oh Muhammad Amin kemana ini? Oh sakit. Oh ya Muhammad Amin sakit. Untuk Mas Mukhtar ini ada ya, Norma ini tidak masuk, Alfa ya. Oh ya Alfa. Setelah itu Mbak Toibatul ada, Mas Widianto ada. Oke ini saya absen dulu. Kalau sudah, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya silakan. Ini kok semuanya Mas Mukhtar kok nggak semangat ini Mas Mukhtar. Supaya semangat, nanti kalau misalkan Pak Somari bilang apa kabar semuanya, nanti jawab Alhamdulillah TKJ 11 TKJ 1 luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Ya anak-anak ya. Oke, supaya kita lebih semangat. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah 11 TKJ 1 luar biasa. Oh ya ini ya. Sudah semangat ya anak-anak ya. Kalau sudah semangat, kita mulai saja untuk kaitannya dengan hari ini. Ini di materi administrasi infrastruktur jaringan.
Ini untuk presentasinya. Oke, ini kelihatan ya anak-anak ya untuk presentasinya ya. Oke, ini kalau sudah, ini Pak Ari akan menjelaskan untuk kaitannya dengan materi di kelas 11 TKJ 1 untuk semester 1. Ini kaitannya dengan virtual local area network. Kita mulai saja dari awal. Ini kaitannya dengan yang pertama yaitu kompetensi dasar. Jadi untuk kaitannya dengan materi VLAN ini kita diharapkan dapat mengevaluasi pada jaringan. Terus yang keempat, untuk yang selanjutnya mengkonfigurasi virtual local area network. Ini di kompetensi dasarnya. Untuk tujuan pembelajaran dari materi administrasi infrastruktur jaringan kaitannya dengan VLAN, ini yang pertama, siswa dapat memahami teori dasar VLAN. Yang kedua, siswa memahami tujuan penggunaan VLAN. Yang ketiga, siswa dapat memahami pemanfaatan VLAN. Yang keempat, siswa dapat memahami cara kerja virtual local area network. Dan yang kelima, mengetahui perangkat virtual local area network. Itu kaitannya dengan tujuan pembelajaran virtual local area network. Untuk penta konsepnya seperti ini ya anak-anak ya. Jadi diharapkan nanti untuk kaitannya dengan VLAN ini kita dapat menguasai materi ini ya. Ini untuk sub-subnya. Ya, ini nanti juga akan dijelaskan. Nah, sudah ya. Kalau sudah, perhatikan anak-anak. Kita mulai untuk materi virtual local area network. Jadi ini di sini ada sebuah gambar. Ini adalah gambar virtual local area network. Ya, kalau dulu kelas 10 itu kalian sudah diajari jaringan dasar kaitannya dengan local area network. Nah, untuk saat ini itu virtual local area network. Jadi ada kata-kata virtualnya. Untuk penggambarannya seperti ini anak-anak. Jadi di sini ini ada dua buah jaringan. Yang pertama itu diistilahkan adalah VLAN 20. Untuk yang kedua ini di sebelahnya adalah jaringan VLAN 10. Nah, untuk kedua jaringan ini menggunakan media penghubung satu. Di sini menggunakan switch. Nah, ini yang dimaksud dengan virtual local area network. Nah, sekarang dari gambaran ini kira-kira ada yang bisa menjelaskan, ada yang bisa untuk memberikan penjelasan dari pengertian virtual local area network, anak-anak? Mas Mukhtar, Mas Beni? Ya, ada yang bisa? Jaringan virtual local area network adalah apa? Oh ya, ya betul ya, ya betul. Untuk Mbak Ika ini kok diam saja, ngelamun saja Mbak Ika. Mbak Ika, ini dari gambaran yang sudah Pak Ari jelaskan tadi bisa menjelaskan tentang virtual local area network, Mbak Ika? Oh belum bisa, ya udah. Oke, untuk kaitannya dengan pengertiannya dari gambar ini. Nah, ini dia pengertian dari virtual local area network. Jadi virtual local area network ini ada atau disingkat VLAN, ini merupakan sekelompok perangkat pada suatu local area network atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Jadi tadi ya gambaran satu switch digunakan untuk dua jaringan, itu gambarnya seperti itu. Sedangkan untuk VLAN ini dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. Jadi VLAN itu menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN ini merupakan bagian kecil jaringan IP terpisah secara logik. Jadi maksudnya di sini untuk switch-nya itu switch khusus dan dibuat oleh perusahaan tertentu. Untuk contohnya apa? Contohnya adalah misalkan Mikrotik bisa ya. Terus yang untuk saat ini perusahaan yang besar yang belum ada mengalahkan yaitu Cisco. Nah, ini untuk Cisco itu perusahaan terbesar kaitannya dengan perangkat jaringan. Belum ada yang mengalahkan perusahaan Cisco. Ya, jadi untuk mengkonfigurasi jaringan ini menggunakan
perangkat namanya adalah ini hub, tapi hub switch, tapi switchnya itu switch khusus, switch manageable, jadi harus dikonfigurasi. Kalau umumnya itu kan nggak bisa. Terus untuk yang selanjutnya, nah ini untuk fungsinya, kira-kira virtual local area network itu berfungsi untuk apa? Nah ini fungsinya, ini memberikan metode pada jaringan yang dapat membagi jaringan fisik menjadi beberapa domain dan mencegah terjadinya domain atau tabrakan. Jadi tujuannya itu menghindari tabrakan. Jadi kalau jaringan misalkan kita menggunakan hub atau switch yang tanpa di manage atau tanpa dibagi menggunakan virtual local area network, itu biasanya sering terjadi collision atau tabrakan. Nah, itu biasanya terjadi pada jaringan yang local area network yang biasa. Itu sering terjadi. Ya. Terus ini untuk penggunaan dari virtual local area network ya. Jadi ini juga digunakan untuk menangani masalah tadi ya, seperti selain dari collision atau tabrakan, ini juga untuk keamanan. Terus untuk manajemen jaringan supaya adminnya itu lebih mudah untuk istilahnya mengadministrasi atau menginventaris jaringan ya. Ini untuk gambarannya, ini gambarnya tadi ya. Jadi di sini ada jaringan, sebenarnya menggunakan satu perangkat tapi dua jaringan. Untuk perangkat yang digunakan apa untuk membuat sebuah VLAN? Ini yang pertama, ini juga bisa ditambahkan router, terus laptop atau komputer, atau yang selanjutnya itu switch manageable. Jadi ini switch khusus yang bisa dikonfigurasi dengan menggunakan software dari pihak ketiga. Ya, jadi ini perangkatnya. Untuk jenis-jenis VLAN sendiri, ini ada 3. Ini access link, yaitu koneksi yang menghubungkan PC atau data user. Yang kedua, trunk link, yaitu koneksi yang menghubungkan antar switch dalam sebuah jaringan komputer. Jadi kalau access link ini satu tadi ya, gambar yang pertama itu. Sedangkan yang trunk link itu menghubungkan antar switch. Jadi ada 2 switch ini. Sedangkan untuk hybrid ini penggabungan antara trunk dan akses. Oke, ini untuk gambarannya. Ya, untuk gambar di sini, ini gambar dari, ini ya, virtual access link. Jadi gambarnya seperti ini. Ini karena ini menggunakan satu switch. Ini dihubungkan untuk 2 jaringan, ya, beberapa jaringan. Terus untuk yang selanjutnya ini yang merupakan trunk link. Ini penggabungan contohnya di sini ada sebuah jaringan tapi ini berbeda tapi menggunakan switch 2 switch. Ya. Untuk yang lebih ribet lagi ini adalah VLAN. Ini bukan access link ya tadi ya. Ini ada yang kurang tadi ya. Ini yang kaitannya dengan ini hybrid link. Ini yang ketiga tadi, penggabungan. Ini ya. Jadi ini seharusnya penggabungan. Oke. Ini untuk kaitannya dengan jenis VLAN. Ya, ini penggabungan antara akses dan trunk link ini. Untuk prinsip kerjanya, ini di VLAN itu diklasifikasikan berdasarkan metode yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port itu berarti nanti kita menggunakan IP address ya, atau MAC address dan sebagainya. Semua informasi yang mengandung penandaan atau pengalaman suatu VLAN disimpan pada suatu database. Jadi kalau tadi yang Pak Somari jelaskan bahwa untuk switch manage itu ada aplikasinya di dalam switch tersebut. Ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi ya. Ini berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengindikasi port-port yang digunakan virtual local area network. Untuk mengaturnya, ini yang Pak Somari katakan, biasanya digunakan switch yang bisa diatur. Nah, ini tadi ya, switch manageable istilahnya. Ini.
Ini kaitannya dengan prinsipnya. Nah, sekarang ini di sini ada contoh penerapan. Ini penerapan virtual local area network pada sebuah universitas. Jadi di universitas itu kan biasanya luas, tapi di sini beda beda switch. Nah, ini bisa satu jaringan. Nah, ini juga ini. Ini kalau secara penerapan di sini menggunakan hybrid, ya, penggabungan antara access link dan trunk link. Ini digabungkan. Untuk yang selanjutnya itu ini pada perusahaan. Nah, misalnya di sini ada manajer, supervisor, leader. Ini tujuannya apa? Supaya dibagi seperti ini. Ini kalau gambaran seperti ini berarti ketika supervisor masuk ke komputer manajer itu tidak akan bisa, karena berbeda jaringan. Begitu juga leader mau masuk ke supervisor itu nggak bisa, leader mau masuk ke manajer juga nggak bisa, karena ini berbeda jaringan. Tapi kalau misalkan leader masuk ke leader, ini bisa. Nah, ini juga bisa untuk supervisor, ini manajer ke manajer, ini juga bisa. Nah, makanya ketika misalkan leader bisa masuk ke manajer, misalkan kalau jaringan biasa itu bisa, makanya ketika menggunakan VLAN nggak bisa, ini dari sisi keamanan lebih baik. Nah, ini untuk penerapan di perusahaan. Terus untuk keuntungan, kenapa kita menggunakan VLAN? Ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama ini keamanan, ya. Tadi yang Pak Somari jelaskan, tadi untuk leader nggak bisa masuk ke manajer. Nah, itu kan karena dibatasi untuk konfigurasinya. Untuk yang kedua itu penghematan biaya, ya, dapat menghemat biaya dengan menghilangkan biaya mahal dari peningkatan. Jadi maksudnya ini penghematan biaya kalau kita misalkan tadi kan untuk satu switch bisa digunakan untuk 2 jaringan. Bayangkan kalau misalkan 2 jaringan itu sendiri-sendiri switchnya, itu kan otomatis memakan biaya. Nah, untuk yang ketiga kinerja yang lebih tinggi, ya. Ini kalau Pak Somad jelaskan, karena tadi udah dipisah-pisah manajer ke manajer, terus untuk leader ke leader, jadi tidak akan terjadi tabrakan sehingga akan mempercepat kinerjanya. Untuk yang keempat, peningkatan efisiensi staf IT. Ya, ini kaitannya dengan manajemen jaringan. Selain itu juga tadi untuk inventaris jaringan, supaya kita tahu, oh ini jaringan dari manajer itu komputer sekian. Itu seperti itu. Ini untuk keuntungannya. Kalau ada keuntungan berarti ada kekurangan. Nah, ini untuk kekurangan dari virtual local area network itu sendiri. Ini ya, ini jaringan VLAN berbeda network atau berbeda jaringan, tetapi secara fisik satu jaringan. Artinya jika network utama bermasalah, ini otomatis semua virtual local area network akan terkena dampaknya. Maksudnya itu semuanya tidak akan bisa terkoneksi dan user tidak bisa berpindah-pindah VLAN tadi ya. Jadi kalau misalkan user mau pindah jaringan itu tidak akan bisa karena sudah dibatasi. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Nah, ini untuk itu ya. Jadi itu kaitannya dengan materi virtual local area network. Sekarang Pak Ari beri kesempatan untuk sesi tanya jawab. Tadi apa yang Pak Ari jelaskan, mulai dari pengertian virtual local area network, silakan untuk sesi tanya jawab. Mas Mukhtar, Mbak Ika, Mas Beni, ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, ini Mas Beni tanya ini. Tanya apa Mas Beni? Oh ya, ini kaitannya dengan pertanyaan dari Mas Beni, itu untuk jenis switch itu ada berapa ya? Tadi kan Pak Ari menjelaskan tentang switch manageable. Kalau ada switch manageable berarti unmanageable. Jadi maksudnya unmanageable itu berarti switch itu tidak bisa dikonfigurasi. Dia hanya bisa mengantarkan istilahnya lalu lintas jaringan saja. Tapi kalau untuk yang manageable itu bisa dikonfigurasi. Tadi untuk pembagian virtual local area network ini khusus. Nah, jadi kalau jaringan-jaringan yang umum biasanya di sekolah itu biasanya berfungsinya kayak seperti hub, itu hanya meneruskan saja. Nah,
Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan untuk Mas Beni. Tadi tadi untuk yang tanya ya Mas Beni ya. Mas Beni ini setiap kali untuk semuanya saja, bahwa setiap siswa yang bertanya itu nanti akan mendapatkan poin ya. Jadi akan mendapatkan poin untuk istilahnya di sini Pak Ari untuk penambahan nilai ketika nanti penerimaan raport atau istilahnya ya ketika sudah ujian ini akan diakumulasikan supaya untuk dapat nilai tambahan. Ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Nah ini Pak Ari akan menjelaskan kaitannya dengan tugas. Untuk tugas, modul dan video panduan belajar, nanti kalian bisa masuk ke LMS-nya SMK Al-Irsyaad Tegal. Nah ini saya bukakan dulu, ini ya. Jadi untuk cara pengerjaannya, silakan nanti kalian itu seperti biasa login ya, login di LMS-nya SMK Al-Irsyaad Tegal. Ini nanti kalian bisa login dengan menggunakan NIS kalian yang ada di kartu OSIS. Itu kelas 10 kan dulu pernah ya. Jadi kalian tinggal login saja, tinggal login, password usernya ini ya, NIS ditambahi @smkalirsyadtegal.sca.id terus passwordnya NIS. Tapi kalau passwordnya sudah ganti, nanti kalian bisa langsung langsung password yang baru. Tapi kalau lupa nanti bisa WA ke Pak Somari ya, karena Pak Somari di sini adminnya. Oke, ini login dulu. Nah, perhatikan nanti ini untuk aplikasi ini sudah support sama ini ya, sama HP kalian Android. Nanti di situ ada tugas, ya ada tugas. Nanti kalian ini Pak Ari jelaskan dulu untuk materinya. Nanti kalian bisa download untuk materinya di ini ya menu materi. Ini nanti ada misalkan di sini ada ya penggunaan. Oh ini itu dulu ya pada saat kelas 10 ini kalian menggunakan cara penggunaannya. Ini untuk modul filan kalian bisa download di sini ya. Download. Ini untuk yang PDF-nya. Terus untuk yang videonya juga ada. Ini ya. Nah ini. Ini juga ada. Atau kalian bisa masuk ke YouTube. Kalau misalkan di situ bingung, kalian pas YouTubean bisa ketik di YouTube-nya Pak Ari. Ini nanti kalian masuk ke YouTube, ketik di Ari Laksana. Terus ya, diklik saja. Nanti jangan lupa subscribe ya anak-anak ya. Karena subscribe itu kan gratis. Ah, ini contohnya di sini. Nah, ini. Nanti masuk ke YouTube. Ini di sini nanti sudah ada video pembelajarannya. Nah ini, ya ini nanti kalian masuk ke ini, yang ini ya. Aduh, ini jaringannya lagi trouble ini. Oh kok ini salah ya ini ya. Nah ini yang ini ya materi kelas ini sebelah sini ada teori dan cek terlebih dahulu. Ini nanti kalian dibuka terus dipelajari di rumah, karena tadi barangkali nanti Pak Ari jelaskan dipelajari di rumah. Setelah itu nanti di sini ada video prakteknya juga, nanti kalian pahami. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti ditanyakan. Ini untuk kaitannya dengan video pembelajaran bahan pembelajaran sama ya. Terus untuk yang tugas ini nanti kalian download dulu LKPD-nya. Ini kaitannya dengan tugas teori dan praktek ya. Ini bisa download di sini. Terus nanti ada tugas pilihan ganda ya, ada tugas pilihan ganda. Terus ada tugas pilihan ganda ada, terus esai sama nanti ada praktek di sini. Nanti kalian kerjakan di sini. Intinya ketika kalian login ada muncul pemberitahuan kerjakan, itu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di WA kelas. Nah ini untuk ini. Ya. Ini untuk kaitannya dengan tugas.
Nah, sekarang untuk selanjutnya dari materi yang Pak Ari berikan, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan anak-anak? Silakan disimpulkan untuk materi virtual local area network hari ini. Silakan Mbak RA, ada yang bisa menyimpulkan? Oh ya, Mbak RA silakan. Oh ya, itu sudah bagus ya. Tapi intinya di sini ini untuk penyimpulan dari materi ini, materi virtual local area network. Ini kesimpulannya, virtual local area network atau VLAN ini merupakan sekelompok perangkat jaringan pada suatu local area network atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak. Ini ya tadi. Sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen yang berbeda. Nah, tadi gambarannya seperti yang sudah Pak Ari jelaskan. Sedangkan untuk switch-nya ini harus menggunakan switch manageable, jadi switch khusus. Nah, tadi Pak Ali jelaskan bahwa untuk switch-nya itu biasanya dari Cisco atau bisa juga Mikrotik. Tapi untuk saat ini Cisco, cuma mahal harganya. Ya. Udah. Itu untuk kaitannya materi hari ini. Jangan lupa nanti kalian mengerjakan tugasnya, terus pelajari materi di LMS SMK Al Irsyad Tegal. Nanti supaya untuk pertemuan selanjutnya itu nanti Pak Ari tinggal menjelaskan, dan nanti kalian kan nanti kalau misal belajar di rumah dari bahan ajar yang sudah Pak Ari berikan, nanti muncul pertanyaan-pertanyaan sehingga pembelajaran akan berjalan dengan baik. Ya. Untuk selanjutnya kaitannya dengan tugas, ini Pak Ari berharap kalian mengerjakan, karena untuk kaitannya dengan kesuksesan itu kan bukan datang dari orang-orang yang malas, ya. Jadi intinya di sini kita harus terus berusaha untuk menghilangkan malas itu agar kita mencapai kesuksesan, ya. Terus untuk yang lain barangkali ada, ini sebelum Pak Ari tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada masukan yang kaitannya dengan hal-hal atau Pak Ari mengajar atau kaitannya dengan materi yang Pak Ari ajar. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mungkin masukan atau saran sebelum Pak Somari tutup. Tidak ada? Cukup? Oke. Kalau sudah tidak ada, baiklah, untuk ketua kelas silakan disiapkan dulu, terus berdoa. Silakan, ya. Oke. Sudah ya, sudah. Oke, kalau sudah Pak Ari akhiri dulu ya. Jangan lupa untuk anak-anak tetap jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Yang selanjutnya, salam untuk kedua orang tua kalian di rumah, ya, dari Pak Somari. Dan selanjutnya tetap semangat, ya. Demikian dari Pak Somari untuk pertemuan kali ini. Pak Ari akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Pak. Oh, terima kasih Pak. Baik Pak. Ya, terima kasih Bapak sudah mempresentasikan. Ya, Iya, menurut saya cukup baik, gitu Pak ya. Saya akan coba bertanya ya Pak ya. Ya. Ini Bapak menggunakan medianya apa saja nih Pak ya? Oh, media pembelajarannya ya Pak ya? Ya, betul Pak. Oh ya, untuk media pembelajaran yang saya gunakan ini di situ menggunakan WA group Pak. WA terus Google Meet. Kalau WA group itu biasanya untuk informasi atau sharing Google Meet-nya Pak. Jadi linknya. Betul Pak. Terus kalau untuk yang LMS itu khusus dari SMK Al Irsyad Tegal. Jadi dari sekolah itu ada khusus, ya. Terus untuk selanjutnya itu Google Form. Google Form itu ada dua sebenarnya untuk absensi.
Yang pertama Google Form untuk Google Meet itu yang absensi secara langsung tatap muka. Kalau tatap muka itu kan berarti harus yang absen itu harus gurunya sebenarnya. Untuk yang kedua itu yang absensi yang tanpa yang siswa itu mengisi sendiri, itu pada saat asinkron. Tapi kalau yang sinkron guru yang mengabsen, tapi kalau yang asinkron itu biasanya siswa absen sendiri, itu ada absensinya sendiri. Terus untuk media yang selanjutnya itu kaitannya dengan presentasi, ini saya menggunakan PowerPoint, terus PDF ya. Terus selanjutnya berarti untuk PDF, PowerPoint, terus aplikasi Flipart itu untuk yang membuat bahan ajar dari yang menghasilkan aplikasi Excel tadi Pak, yang khusus untuk komputer atau PC. Ya, itu media. Kalau untuk LMS di sekolah Bapak itu digunakan untuk apa Pak ya? LMS ini khusus untuk materi daring Pak, tapi untuk saat ini tuh diterapkan hanya untuk ini karena dalam tahap uji coba dari saya pribadi. Ini saya menggunakan LMS itu sebenarnya untuk materi saya sendiri untuk saat ini Pak. Oh begitu. Ya, karena jadi teman-teman di sekolah Bapak belum menggunakan LMS. Ya, karena ini masih dalam tahap uji coba Pak. Oh ya. Kekurangan ya, masih dalam. Ya. Baik Pak. Jadi saya mencoba ini ya Pak ya, ada beberapa hal yang menurut saya, ya saya hanya bisa bandingkan di RPP Bapak. Ya. RPP Bapak itu kalau di prakteknya itu Bapak sudah melakukan ya, cuma di RPP, ini RPP-nya menurut saya cukup bagus ya Pak ya. RPP ini kan RPP yang dikenal dengan istilah RPP 1 lembar Pak ya. Iya. Berarti RPP Merdeka Belajar Pak. Ya, RPP yang terbaru ini menurut saya cukup bagus ya. Hanya menurut saya begini Pak, di penutup itu di sini di RPP Bapak masih kurang bisa menjelaskan ya Pak ya, apa yang urutan-urutan yang tadi Bapak lakukan. Misalnya saja Bapak memberikan tadi Bapak sudah mengatakan oh ya minggu depan akan mempelajari apa begitu. Nah, ini di RPP Bapak belum Bapak cantumkan gitu. Terus ya terus ini juga misalnya penutup Bapak memberikan informasi rekap absensi ke grup BA. Ini apa Pak maksudnya Pak? Guru memberikan informasi rekap absensi ke grup BA, ke wali kelas. Ini grup BA apa Pak dan apa maksudnya ini Pak? Itu maksudnya gini Pak, jadi setiap kali misalkan pertemuan selama 1 bulan itu biasanya direkap. Yang misalkan yang masuk terus siapa, yang absen misalnya absen aktif siapa berapa kali, itu direkap dalam 1 bulan, nanti diserahkan ke wali kelas Pak. Tapi itu ini kan karena di sini tuh yang Pak Somari jelaskan, Pak, yang saya jelaskan itu kan pertemuan 1 Pak. Ya, jadi belum ada rekapannya. Oh ya, ya jadi iya, ya, ya masing-masing yang membuat kadang-kadang begini Pak ya, ada perbedaan. Tapi sekolah Bapak menggunakan seperti ini Pak? Iya. Untuk RPP-nya? Iya. 1 lembar. RPP-nya? Ya, 1 merdeka. Ya, benar. 1 lembar. Ya. Ini di sini kan sudah daring semua Pak ya? Iya betul. Sudah. Pak. Nah, kemudian kalau begini Pak, apakah di sini di media Bapak tuliskan buku ini ya? Nah, misalnya begitu ada penerbit Andi dan sebagainya. Ini kira-kira bentuknya kan ini bentuk fisik Pak. Nah, apakah siswa sudah punya akses untuk di sini Pak? Ya untuk kaitannya dengan acuan ini itu kan di bahan ajar yang PDF itu Pak. Oh ya, jadi ini ada di bahan ajar di PDF tadi Pak? Iya, di situ itu kan dari penerbit Andi. Oh begitu, oke Pak. Jadi sudah sinkron ya Pak ya antara yang Bapak tulis di RPP dan yang Bapak kerjakan. Iya, untuk kaitannya dengan bahan ajar sudah sinkron. Mungkin dari urutan yang tadi Bapak katakan itu mungkin ada sedikit Pak ya Pak.
sedikit yang belum ini urutan penutup tadi Pak yang mungkin menjelaskan apa tadi itu mungkin ya belum Gitu. Iya. yang tadi Ya. masukan dari Bapak. Betul. Ya, kalau saya pribadi Pak menilai, ya ini catatan saya saja. Iya Pak. Jadi media Bapak ini masih cukup ya Pak ya, masih cukup sederhana ya Pak ya untuk media pembelajarannya ya. Tapi barangkali ini digunakan untuk SMK ya Pak ya. Ya. Untuk yang LSM Pak, LMS Pak. Ya. Untuk yang media belajar yang LMS apa yang apa Pak? Yang tadi Bapak tampilkan Pak. Yang tadi Bapak tampilkan dengan PowerPoint itu kalau saya tidak salah Pak ya. Oh yang dengan PowerPoint ini Pak ya? Iya. Iya. Ya, mungkin itu saya tidak tahu apakah itu menarik untuk siswa atau tidak begitu ya. Karena tampilannya sederhana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, ini kalau di kelompok saya Pak, itu hal yang biasa dilakukan oleh guru-guru SMK ya. Itu rata-rata kurang memperhatikan tentang tentang kaedah-kaedah aturan penulisan ke bahasa Indonesia misalnya begitu ya, misalnya saja untuk sesuatu yang harusnya ditulis italik ya itu masih ditulis biasa, huruf besar, huruf kecil, masih di kasarnya Jawanya itu digebyah-uyah ya Pak ya. Ya begitu. Tapi ini umum Pak ya umum. Ya kalau dari saya begitu Pak, saya merasa Bapak sudah menampilkan ya beberapa teknologi di dalam pembelajaran ini ya. Bapak sudah membuat YouTube, Bapak sudah ya ini wajar karena kita itu kan orang-orang informatika ya Pak ya. Ya. Jadi betul kalau soal daring ini pakai Google Meet, pakai form ya. Kemudian Bapak bahkan memulai dengan LMS sendiri di sekolah Bapak, itu menurut saya Bapak sudah, jadi tentang PPATK ini menurut saya Bapak sudah masuk di situ ya Pak ya, karena terkait dengan teknologinya. Cuma saya memang kalau pertemuan pertama begini memang agak sulit saya untuk menilai sejauh mana termasuk dengan soal-soal yang berbasis hot tadi kan agak sulit karena memang belum Bapak. Iya betul Pak. Itu kalau yang lebih jelasnya itu biasanya di itu Pak LKPD-nya itu. Iya, di LKPD-nya itu begitu. Ya itu kesulitan kami tapi ya secara umum Bapak menurut saya sudah cukup bagus Pak. Nanti menurut saya sudah cukup bagus ya. Hanya saya tidak tahu suaranya itu agak kecil Pak ya yang saya dengar ya. Di sini kecil Pak. Padahal iya. Saya sudah keras sekali di sini Pak. Oh begitu ya Pak ya. Mungkin laptop saya barangkali. Gitu Pak barangkali ya Pak ya. Dari Pak. Saya sudah cukup Pak ya. Dari saya sudah cukup. Nanti akan saya nilai. Pak Amiruddin belum bisa masuk ya Pak ya. Bagaimana Pak? Pak Amiruddin belum. Iya. Ya nanti kalau misalnya Pak Amiruddin menghendaki Bapak presentasi lagi ya mungkin ya sudahlah presentasi lagi tidak apa-apa menurut saya. Ya. Tapi nanti juga saya akan memberikan ya. Ya udah Pak. Jadi kalau ini saya tanya Pak, kira-kira kalau inovasi-inovasi di dalam pembelajaran Bapak itu kira-kira apa ini Pak? Kalau menurut Bapak ini? Kalau inovasi yang kita lakukan dengan ini Pak, pembuatan LMS Pak. Sebenarnya kalau menurut saya itu setiap sekolah itu sebenarnya kalau posisi saat ini itu wajib menggunakan atau punya LMS sendiri Pak. Iya. Iya, karena apa? Karena kalau misalkan kita punya sendiri itu kan berarti kita bisa mengadministrasi dengan mudah. Nah, terus siswa juga istilahnya mudah satu tempat gitu Pak. Iya. Jadi kalau saat ini kan guru-guru itu siswa itu dibingungkan dengan ini Pak media pembelajaran mulai dari ada yang menggunakan Edmodo, ada yang menggunakan Classroom, ada yang menggunakan
istilahnya ini itu justru siswa membingungkan. Jadi kadang menginformasikan di WA itu ini silakan kerjakan ini atau masuk ke ini, ada yang pakai itu. Ada yang misalkan pakai Google Classroom, itu siswa justru bingung. Tapi ketika ada LMS, ini satu siswa itu ada tempatnya. Ketika login itu sudah tampil materi mana yang belum dikerjakan dan istilahnya bahan ajar apa yang belum di-download itu bisa di situ. Itu seperti itu, Pak. Itu menurut saya, Pak, yang setiap sekolah itu saat ini harus ada. Saya setuju, Pak, dengan Bapak. Jadi kadang-kadang kalau pakai apa ya, kalau mengeksplor dengan Google Form, Google Meet itu rasanya jadi bermacam-macam apa ya. Jadi memang bingung siswa ya. Terus juga tidak sama begitu antara tidak di standarnya. Baik, Pak, dari saya rasanya sudah, Pak, sudah cukup. Saya sudah mengetahui kalau saya merasa memang Bapak sudah mumpuni ini di sini. Itu saya akan telepon Pak Alam nanti bagaimana kelanjutannya ya, Pak ya. Jadi saya terima kasih, Pak. Telepon dulu beliau. Baik, Pak, terima kasih atas presentasinya. Saya harap ini Pak Somari ini bisa nanti sukses di berikutnya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ini berarti saya keluar ya, Pak? Saya live apa nunggu Pak Alam ini, saya? Saya tunggu Pak Alam dulu, Pak ya. Oh iya, siap, Pak. Saya juga belum live ya, jadi biarkan dulu, Pak ya. Iya, Pak. Siap. Iya. Saya telepon Pak Alam dulu, Pak.